Medan kotaku. LK Ara. Medan, lemparkan aku kembali ke lorong-lorong jalan kotamu. Akan kucari bekas kakiku dulu yang tertutup debu. Akan kucari tetes keringatku dulu yang menyiram bumimu. Medan, lemparkan aku kembali ke rumah rakyatmu. Akan kucari bayang juluran tanganku yang raib oleh waktu. Akan kucari siapa aku dulu yang ditiup angin kelabu. Medan kotaku, lemparkan, lalu dekaplah aku ke jantungmu. Biar ku reguk lagi cinta kasihmu, kasih yang perih menggoreskan derita, kasih yang salih memberiku makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni budaya Indonesia. Horas, majua-jua, enjua-jua, ahoy, yahobu, oh itu sana. Salam pahaba, kulonun. Pemirsa, dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan kami dari tim Mimbar Budaya, Mimbar TV. Semoga pemirsa tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa dan lancar menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Pemirsa, barusan tadi saya membacakan puisi dari LK Ara, seorang penyair dari Tanah Gayo, begitu. Nah, tahun 1986 dia menuliskan puisinya ketika berada di kota Medan, begitu. Nah, mengapa kita mengawali dengan puisi Medan kotaku, begitu? Karena kali ini topik kita adalah tentang Medan sebagai benteng cagar budaya Indonesia. Nah, kita sedang berada di ruang Dinas Kebudayaan Kota Medan. Bersama kita di sini ada Pak Kepala Dinas Kebudayaan Kota Medan, Bapak Oka Zulfi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Juga ada dari tim ahli cagar budaya Kota Medan, TACB, yang dibentuk oleh Dinas Kota Medan untuk membantu Dinas Kota Medan melaksanakan pendataan tentang cagar budaya, Pak Lukas. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya. Nah, kita akan berbincang-bincang tentang seputar kebudayaan yang ada di Kota Medan. Nah, Pak Kadis, ya, ada beberapa hal yang perlu kita tanyakan begitu. ya. Nah, sejauh ini setahu kita ya Pak Kadis, bahwasanya mungkin Medan satu-satunya ini yang memiliki instansi yang memayungi kebudayaan yang bernama Dinas Kebudayaan gitu. Mungkin dari beberapa daerah yang kita selusuri begitu, bagian kebudayaan itu dia menyelinap gitu di Dinas Pariwisata, ada yang di Dinas olahraga begitu, ada nyelip-nyelip. Nah, ini malah di Medan khusus Dinas Kebudayaan Kota Medan. Nah, kira-kira apa nih yang melatar belakangi terbentuknya dinas ini begitu? Dan apakah tidak tumpang tindih begitu dengan Dinas Pariwisata? Baik, saya coba menjelaskan ya berdasarkan peraturan dan urutan yang berlaku ya sesuai dengan ketentuan.
terbentuknya Dinas Kebudayaan Kota Medan ini berdasarkan peraturan pemerintah Oh, nomor 18 tahun 2016. Itu dasarnya. ya. Turunannya peraturan daerah Kota Medan tahun peraturan daerah Kota Medan nomor 15 Nomor 15. tahun 2016. Jadi urutannya inilah dasarnya. Dibentuknya Dinas Kebudayaan terpisah dengan Dinas Pariwisata Kota Medan. Nah, inilah lahirnya Dinas Pariwisata Kota Medan ini tahun 2017. Iya. Setelah Perda terbit 2016, 17 dibentuklah struktur organisasinya sudah jelas, Perdanya keluar maka dibentuklah dinasnya. Maka terpisah dia Dinas Kebudayaan dengan Kota Medan. Iya, terpisah dari pariwisata ya. Sebenarnya kalau ada kota kabupaten belum menjalankan peraturan pemerintah, ya itu yang perlu kita tanyakan. Iya, Kenapa? iya. Peraturannya jelas. Payung hukum memang sudah Payung ada dari hukumnya sudah ada. peraturan pemerintah. Bukan ya. sementara semena-mena wali kota membentuk dinas ini, enggak. Bukan karena melihat potensinya banyaknya bangunan bersejarah dan multi etnisnya Kota Medan lalu dibentuk ini, tidak. Iya, oke ya. Semuanya ada payung hukum. Memang sudah ada payung hukum. Payung hukumnya sudah ada. Nah, begitu. Nah, pembagian tugas apa sebenarnya membelakangi pariwisata dan kebudayaan? Iya. Kalau kita lihat pariwisata itu perjalanan keliling. Kalau sejarahnya itu kan perjalanan keliling. Orang melakukan pariwisata itu berjalan. Pada umumnya kalau zaman dahulu itu kan dakwah atau religi, itu dulu ya. Nah, sekarang kan berkembang banyak juga pariwisata itu sebagai industri non asap gitu, tanpa asap. Industrinya wisatawan, baik asing maupun domestik. Nah, sebenarnya pariwisata itu mengikuti kebudayaan. Orang melihat kedatangan Medan itu melihat budayanya kan. Medan budaya. Dan juga ada bangunan cagar budaya yang peninggalan pada zaman dahulunya. Bahwasanya Medannya tidak lahir begitu aja. Sebelum merdeka sudah ada Medan ini. Nah, malah kita kenal dulu ada pendirinya Pak Timpus, kesultanannya Sultan Delhi. Bangunan bersejarahnya banyak, peninggalan Belanda yang dulu berkaitan dengan kerjasamanya antara kesultanan dengan kolonial Belanda untuk perkebunan, kan itu dia. Jadi mungkin itulah melatar belakangi kenapa terbentuknya pariwisata dan Pemisahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Jadi sebenarnya pekerjaan itu tidak tumpang tindih. Tidak tumpang tindih. Kalau mereka ada bilang tumpang tindih, enggak. Mereka mempromosikan sebenarnya budaya-budaya yang ada di Medan, termasuk cagar budaya yang ada di Kota Medan. Berarti Dinas Kebudayaan ini memunculkan, melahirkan varietas-varietas kebudayaan, begitu ya, melahirkan dan merawat dan menjaga. Sementara pariwisata mempromosikan. Yang dipromosikan ya ini salah juga satunya budaya. Kebudayaan juga ini. Budaya yang ada di Kota Medan terkenal dengan multi etnisnya dan termasuk bangunan-bangunan bersejarah. Medan itu cukup banyak bangunannya. Betul. Nah, Pak Kadis, Medan ini kan sebetulnya kita kenal dia tidak hanya sebagai kota dari 21 kecamatan gitu. Tapi Medan ini sekaligus sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara dan tentunya memiliki ikon tersendiri begitu. Selain itu, Medan juga kota terbesar ketiga di Indonesia. Kemudian Medan sebagai pintu gerbang Indonesia bagian barat. Nah, begitu. Nah, kira-kira bagaimana pemerintah Kota Medan melihat hal ini? Mungkin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya itu. Apalah yang bisa dilakukan pemerintah Kota Medan ini untuk menjaga dan mewarisi kebudayaan kota, gitu. Kembali kepada undang-undang tadi ya. Kewajiban pemerintah tuh melihara, melindungi, dan juga mempromosikan. Itu kan kembali kan. Jadi sebenarnya pemerintah Kota Medan itu berupaya semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan keuangannya. Dapat kita lihat bangunan-bangunan yang ada di Kota Medan ini cukup belakangan ini, apalagi setelah wali kota kita ini kan fokus sekali terhadap bangunan tua. Dan kita terima kasih sekali perhatian pemerintah Kota Medan, termasuk pusat kepada pemerintah Kota Medan ini cukup besar perhatiannya terhadap kota tua. Dengan wali kota yang baru ini kan akses sekali. Jadi banyak bangunan-bangunan yang telah kita jaga, kita lindungi sesuai dengan undang-undang. Merawat, menjaga, memelihara, memanfaatkan, itu sudah kita lakukan sekarang ini.
Contohnya seperti gini. Walaupun kita tidak punya anggaran, kita berkoordinasi dengan pemilik. Kayak pos blok. Pos blok? Ya, itu kan akan digunakan nanti sebagai tempat penjual kuliner. Yang mana nih pos blok? Kantor pos. Oh, kantor pos. Itu pos blok. Itu kan upaya pemerintah daerah berkoordinasi, dapatlah dibangun. Nah, itu kan lagi direvitalisasi. Oh, gitu. Dan juga pemerintah Kota Medan akan merevitalisasi ini Kesawan, termasuk lapangan Merdeka. Kan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah ini sekarang. Memelihara, melindungi dan memanfaatkan. Yang mana lapangan Merdeka ini akan dibangun, dikembalikan fungsinya seperti semula, jadi ruangan terbuka, tapi basementnya di bawah dimanfaatkan sebagai tempat parkir dan kuliner. Maksudnya di bawah lapangan Merdeka? Iya. Akan dibangun? Iya, dibangun 2 tingkat. Wow, luar biasa ini. Jadi kan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah. Ya kan? Di atas ruang terbuka. Ini seperti negara-negara maju. Kalau kita lihat tuh ruang terbukanya ada. Tapi di bawah dimanfaatkan sebagai area parkir atau sebagai tempat penjual kuliner. Kan gitu dia. Nah, ini kan khusus lapangan Merdeka, kemudian Kesawan Square dan kantor pos. Ini kan memang warisan dari kolonial ya, dari ketika itu mungkin masa-masa apakah Belanda ataukah Jepang? Iya, masa Belanda dulu lah. Nah, mungkin ini sudah ada ya studi kelayakan untuk khusus lapangan Merdeka yang mau dibuka. Jangan nanti di bawah lapangan Merdeka itu ada. Ya, tentu sudah ada. Udah ya. Ada tim CCB kita kok. Kita juga membangun itu tanpa rekomendasi dari tim CCB tidak boleh. Itu pemerintah kota inilah cukup lengkap. CCB ini ada, TABG-nya ada. Jadi kita bangga dengan wali kota sekarang ini. Nah, ini sebenarnya pertanyaan saya tadi ini tertuju juga kepada tim ahli cagar budaya untuk mungkin membantu ya pemerintah Kota Medan. Selain melakukan pemetaan tentang cagar budaya tadi itu, Pak, mungkin bisa diceritakan kepada kita, kepada audiens, kepada publik ya. Yang pertama, apa ini yang sudah dilakukan tim ahli cagar budaya begitu, Pak? Bisa diceritakan? Iya, kalau saya boleh sampaikan ya, mewakili teman-teman cagar budaya yang tim ahli cagar budaya yang dibentuk di Kota Medan. Ya. Jadi artinya kita memang normatif saja ya, bahwa satu aktivitas kebudayaan terkait dengan cagar budaya memang selalu didahului dengan upaya dari pihak dinas dalam membuat yang dinamakan tim registrasi. Jadi dari teman-teman yang ada di Dinas Kebudayaan, itulah yang melakukan berbagai upaya untuk mencatat, mendokumentasikan semua objek yang diduga cagar budaya. Nah, dari hal semua itu kita bisa lihat adanya satu laporan yang utuh dan hasil itulah yang oleh pihak dinas disampaikan kepada pihak tim ahli cagar budaya untuk dilakukan kajian atas objek-objek atau benda-benda dimaksud. Nah, selama ini yang sudah dikumpulkan oleh tim registrasi yang ada di Dinas Kebudayaan itu lebih berkaitan pada bangunan, pada situs, struktur. Sementara yang objek yang berupa benda-benda lain itu masih belum terlalu diperhatikan. Lebih pada objek-objek berupa bangunan, situs, dan struktur, dan sebagainya. Nah, hasil itulah yang diberikan kepada tim ahli cagar budaya, dan tim ahli cagar budaya melakukan upaya kajian atas objek-objek dimaksud. Nah, hasil kajian itu menghasilkan Jadi ada hasil dari kajian itu adalah rekomendasi. Nah, itu dia. Rekomendasi inilah yang dikumpulkan atau dihasilkan oleh tim ahli cagar budaya untuk disampaikan kepada pihak dinas. Artinya kepala dinas menerima semua hasil kerja tim ahli cagar budaya. Dan itu wujudnya adalah rekomendasi yang nantinya ditindaklanjuti oleh pihak dinas. Tentunya kepala dinas akan menghubungi pihak wali kota untuk mendapatkan persetujuan bahwa objek-objek yang disepakati atau
dianggap layak untuk jadi cagar budaya dapat di-SK-kan. Prosesnya begitu. Jadi tidak begitu saja kita karena bagaimanapun yang namanya surat keputusan tentang pencagar budayaan itu adalah produk hukum, sehingga pihak dinas kebudayaan pun harus berhati-hati pada sisi itu, karena kita tahu bahwa akan berhubungan dengan masyarakat dan kita bicara sesuatu yang berkait dengan sisi hukum ya, jadi tidak mudah untuk itu. Nah, sejauh ini bagaimana hasil kajian dari tim ahli ini, dari hasil rekomendasinya itu bisa dijelaskan kepada kita, Pak? Idenya begini ya, kita juga berterima kasih pada unsur pimpinan daerah Kota Medan ya, karena mulai dari kepala dinas, begitu antusias, begitu peperhatian dan mengerti aturan, sehingga tim ahli cagar budaya bisa bekerja dengan baik dan itu akhirnya ditangkap oleh wali kota dengan upaya-upaya lebih lanjut yang menghasilkan produk hukum berupa adanya surat keputusan SK pencagar budaya. Sudah ada SK-nya kira-kira? Sudah ada. Sudah? Dan yang harus diingat di Indonesia, Medan bisa dikatakan yang pertama dan dalam tanda petik agak gila. Di mana tuh gila ya? Ini yang unik positif bahwa untuk tahun 2021 SK yang dikeluarkan untuk cagar budaya baik itu bangunan, situs dan struktur itu meliputi jumlahan lebih dari 90. Ini sesuatu yang sangat besar ya. 93. Dan itu bisa diingat bagaimana juga sebetulnya pemerintah daerah itu sudah cukup lama bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang ada di sana untuk mengumpulkan data-data itu. Dan itulah yang memungkinkan kita lakukan ini. Tentunya ke depan pasti akan berkurang lagi karena kita harus mulai lagi mengumpulkan data-data yang lain. Nah, dari misalnya 90-an itu, data itu yang terbesar yang mana? Apakah situs budayanya, benda budayanya, atau tempat? Ini lebih banyak pada unsur bangunan. Bangunan. Bangunan tua. Semua bangunan yang kita anggap memiliki nilai sejarah, dari sisi ketuaannya sudah memasuki aturan yang ada. Dan dari aspek yang sifatnya luasan pun juga, seperti lapangan Merdeka adalah salah satu yang dijadikan atau dimasukkan sebagai cagar budaya. Cagar budaya. Situs cagar budaya. Lapangan Merdeka. Lapangan Merdeka. Mungkin selain lapangan Merdeka, mungkin yang paling menonjol lagi yang bisa dilihat oleh publik itu bisa yang mana saja itu? Wah, cukup banyak, Pak. Jadi artinya seperti kepala dinas juga memang Pak Kepala Dinas ini bukan beruntung ya, tapi memang sangat beruntung. Di satu lokasi yang namanya kawasan Kesawan aja begitu banyak yang namanya bangunan cagar budaya. Dan itu semua punya nilai sejarah dan nilai lain yang sangat tinggi. Contohnya lah misalnya bangunan yang ada di Gedung Lonsum. Kemudian yang dijadikan museum. Dan ini juga kita bisa lagi ada Warren Hayes. Warren Hayes yang di belakang ya? Ya, di belakang. Banyak itu Chong Afi. Termasuk Tip Chong Afi itu cukup banyak. Nah, itu yang bawaan dari masa lalu ya. Nah, ada nggak yang dari rumah-rumah penduduk gitu, bangunan-bangunan tua itu yang dijadikan pada prinsipnya budaya? Ada. Ada juga ya? Ada. Karena bagaimanapun semua yang memang bisa dijadikan cagar budaya sepanjang itu memang memenuhi persyaratan, memenuhi komponen-komponennya itu memang memenuhi persyaratan untuk dijadikan budaya, kita jadikan. Jadi kita tidak melihat itu punya instansi pemerintah atau punya masyarakat kaya miskin, tapi semua yang kita anggap memang pantas itu dilakukan di semacam. Jadi masyarakat juga harus tahu bahwa ini memang kepentingan pelestarian ini juga bagi semua pihak. Wah, ini berarti banyak sekali nih cagar budaya di Kota Medan, dan ini bisa menjadi bisa menjadi sumbangan bagi instansi pariwisata gitu untuk mengembangkan ini menjadi destinasi gitu ya. Destinasi wisata Kota Medan begitu. Sebenarnya kalau sejauh ini bagaimana? Sebenarnya kalau berdasarkan SK-nya aja kan kita antar kepada mereka kan. Mereka bisa menjual ini. Untuk mempromosikan. Bahwasanya kita ini ada foto bangunan tua yang didirikan tahun sekian, atau dia buka aja aplikasi kita. Ya kan? Kita buka di YouTube, Dinas Kebudayaan Kota Medan, itu udah jelas, bisa dilihat semuanya.
Iya, iya. Benar, kalau ini aja dijual cukup banyak. Iya. Dari 93 yang kita tetapkan itu layak dijual kok. Betul. Ya, datanya dari Datanya, sini, iya. dari Dinas Kebudayaan, dan itu bisa menjadi objek pariwisata ya, menjadi ikon ya, gitu. Karena kan Medan ini sebagai kota yang unik gitu, Iya, kota betul. yang unik gitu, yang Terunik di Indonesia dengan terkenal dengan multi etnis ya. dengan Jadi multi. banyak etnis tapi bisa hidup rukun dan damai gitu ya. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat belum ada lah. Tahu lah, kalau saya lihat DKI sendiri pun tidak seperti Medan banyaknya. Iya. Gitu ya. Ada 8 dan tambah 4 pendatang. Jadi kan 14 jadi. 14 ya. Jadi sebenarnya saya rasa cukup apa ya? Iya. Cukup Beragam. beragam. Iya. Iya. Malah lucu lagi kota Melayu tapi pendiri orang Karo gitu. Ya kan berupa tikus ya kan. Dapat kita lihat Iya. patungnya di sana Iya, ya kan, gitu. ada patungnya gitu. Nah, tadi kita sudah mendengar tentang banyaknya objek cagar budaya, objek yang apa namanya, objek yang di apa tadi, yang UDCB ya, ya itu yang diperkirakan sebagai cagar budaya, dan itu kan selain ditelaah oleh tim ahli juga kan, mungkin didatangkan juga mungkin dari yang dari Jakarta gitu ya, mungkin tim ahli juga dari arkeologi apa ya tingkat nasional gitu ya. Nah, selain itu Pak Kadis gitu ya, Medan tadi sebagai suku guru ya, suku guru kota-kota di Indonesia ini gitu. Kalau kebetulan saya S2-nya itu adalah antropologi nih, Pak Kadis. S2 saya, kemudian tesis saya juga tentang antropologi perkotaan. Nah, dari sisi antropologi perkotaan ini, Medan itu sebuah kota besar itu tidak lengkap kalau tidak dilengkapi dengan fasilitas kebudayaan. Sebuah kota berbudaya itu apabila dilengkapi dengan fasilitas kebudayaan, misalnya pusat-pusat kesenian, gedung-gedung kesenian, taman budaya, perpustakaan, lembaga-lembaga kesenian, kemudian situs-situs kesenian yang ada di wilayah kota gitu. Nah, bagaimana upaya kita, pemerintah kota lah, dalam hal ini Dinas Kebudayaan ini, melakukan hal itu gitu. Jadi memang pemerintah kota ini baru saja mendapat mendapat pemulangan hibah dari provinsi tentang taman budaya. Yang ini nanti rencananya kita akan itu bangunlah sebagai tempat penampilan atau pertunjukan sebagai untuk mewujudkan salah satu penampilan budaya-kebudayaan yang ada dan seni-seni yang ada di Kota Medan. Kota Medan. Itulah taman budaya. Dan Medan ini layak harus punya museum. Kita belum punya museum. Belum punya. Wow. Jadi selama ini banyak museum itu ya pemiliknya swasta. Pemerintah sendiri belum punya. Sebenarnya dengan corak ragam budaya di Kota Medan dan peninggalan sejarah cukup banyak, Medan harus punya museum. Tapi kita belum punya memang. Tapi kajian sudah ada, kita akan sudah coba melalui Perkim untuk mengusulkan museum. Kemungkinan nanti rencana di mana? Ya di situ juga, di situ di Taman Budaya ya. Di situ juga akan ada museum. Museumnya akan juga terletak di situ mungkin. Akan dikonben aja nanti. Iya, nah ini informasi terbaru, Taman Budaya juga akan jadi museum. Iya. Nah, sementara yang di Jalan Veteran itu, yang gedung apa namanya itu? Veteran itu Gedung Juang. Gedung Juang yang di Jalan Veteran itu? Iya. Itu kan bukan milik pemerintah. Itu kayak yayasan. Yayasan ya. Yayasan. Jadi keterbatasan kita juga untuk mengambil alih itu kan nggak bisa serta-merta, ada ketentuan ya kan. Kecuali mereka menyerahkan ke kita. Iya. Tapi itu memang bagian dari cagar budaya. Ya? Itu udah kita tetapkan sebagai bangunan cagar budaya yang harus dijaga, dipelihara, dilindungi. Cuman itu tadi memang belum sampai ke situ kita menjaga merawatnya karena kemampuan keuangan tadi. Dan juga itu merupakan yayasan punya. Gitu. Tapi kalau mereka menyerahkan kepada kita akan seperti bangunan-bangunan yang ada ini kita akan rawat, kita jaga, kita pelihara. Gitu. Nah, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari Pak Kadis tentang cagar budaya tadi, dan khusus bagi para seniman ini bahwasanya Taman Budaya itu akan direnovasi tahun 2023. Apa namanya? Nanti kita lihat apakah Taman Budayanya Medan namanya atau apa gitu. Kemudian ada gedung kesenian di sana. Akan ada museum
Museum Kota Medan. Wah, ini menarik sekali nih. Medan jangan ketinggalan dengan kota-kota lain, apalagi dengan Jakarta gitu kan. Di Kota Tua itu ada museum ya, ada Museum Fathahillah. Nanti museum apa namanya? Nah, baik, Pak Kadis, selain gedung-gedung kesenian, fasilitas kesenian itu kan, bagaimana untuk sebagai mitra Dinas Kebudayaan itu tentunya memiliki lembaga-lembaga atau wadah-wadah ya, wadah-wadah kebudayaan, wadah-wadah kesenian. Ini bagaimana Dinas memfasilitasi lembaga-lembaga kebudayaan dan kesenian ini? Nah, jadi gini, kita memanfaatkan lembaga-lembaga kesenian ini seperti sanggar-sanggar yang setiap malam minggu kita tampilkan di kantor wali kota. Dan yang juga di kecamatan setiap malam Sabtu. Ini kan salah satu bentuk upaya pemerintah kota menghidupkan mereka, gitu, memberi rangsangan supaya ikut menjaga, melestarikan dan sekaligus memperkenalkan kepada generasi-generasi muda kita, anak-anak kita, yang mana mungkin selama ini kan mereka tidak, anak-anak sekarang ini kan lebih kerennya ke Korea, Korea ke Barat, kan gitu. Budaya luar ya. Mungkin ada adik kita yang ada di sini, jadi Korea Barat kan gitu kan. Jadi upaya kita itu memang ini prosesnya lama ya, tidak segampang membalik telapak tangan, tentu makan waktu. Tapi inilah upaya yang kita lakukan, yang setiap malam minggu, setiap malam Sabtu per kecamatan itu ditampilkan. Sampai sekarang ya? Sampai saat ini. Saat ini masih berlangsung? Masih ya. Di kantor kota bisa lihat tiap malam minggu. Tiap malam minggu ya. Jadi ini adalah satu upaya kita untuk promosikan atau menampilkan atau memelihara, memanfaatkan budaya-budaya yang ada di Kota Medan. Nah, kebetulan nih pengalaman saya mengikuti event-event sastra tingkat Nusantara gitu ya, antar negara gitu, mancanegara gitu. Ada nggak itu kita juga memfasilitasi kegiatan yang seperti itu, Pak Kadis, untuk baik tingkat nasional maupun mancanegara gitu. Misalnya ini ada temu penyair Nusantara, misalkan ada pertemuan sastra Nusantara gitu. Seperti ini sebentar lagi bulan 9 itu ada di Tanjung Pinang, itu Festival Sastra Internasional Gunung Bintan gitu. Medan bagaimana kira-kira? Nah, kemarin ini kan kita baru pandemi nih kan. Dari iya, COVID baru ini kita bisa baru ini ya. Jadi kami awalnya kemarin tuh kami telah membawa kebudayaan kita ini ke Padang. Ke Padang? Ke Padang. 2 minggu yang lalu ya. Saya ke Padang dengan Pak Wali rombongan. Ini kan salah satu ya. Dan kemudian kalau untuk sastra ini kemarin tuh ada untuk tingkat SMP. Kita bikin suatu semacam workshop. Itulah upaya yang kita lakukan. Memang kita sadari ya, untuk sastra ini seperti sanja, puisi ini kan belakang ini mulai tergerus dia ya. Udah mulai agak hilang ya. Inilah kita gali kembali, kita coba. Baru kemarin ini kita bikin workshop itu. Oke, menarik sekali gitu. Nah, pemirsa, selanjutnya kita akan mendengarkan bahwasanya memang dalam membangun ekosistem kebudayaan ini kan pemerintah tidak bisa bergerak sendiri, gitu kan? Tidak bisa mungkin mendanai sendiri gitu. Nah, kira-kira upaya apa yang dilakukan, misalnya melibatkan pihak-pihak kedua, pihak ketiga gitu untuk melaksanakan program-program ini dari dinas ini? Kira-kira ada nggak pihak-pihak kedua dan ketiga? Banyak sekali ya, banyak sekali pihak kedua untuk membantu kegiatan ini. Ya seperti kita BPDSU, ya kan. Itu kayak kemarin ini kita bikin apa itu dari HIPMI juga ikut membantu. Ya, kita berkolaborasi lah gitu ya. Dan juga dari pihak-pihak bank sendiri juga ada gitu. Kayak BNI juga kita minta supaya ini dirawat, mereka mengeluarkan biaya sendiri tapi dengan permintaan kita gitu kan. Kita siapkan tim ahlinya. Mereka mengkaji, tim BG-nya juga bekerja, tim ahli juga bekerja, kembali ke fungsi sebelumnya. Biaya mereka kan. Nah, ini kan salah satu kita memberi fasilitas tapi modal mereka gitu. Nah, inilah satu upaya gerak kolaborasi pemerintah Kota Medan. Itulah terkena dengan istilahnya kolaborasi Medan berkah gitu. Kolaborasi Medan berkah. Kolaborasi Medan berkah. Itu kata kunci. Kolaborasi Medan berkah.
Iya. Nah, ya alhamdulillah berarti masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam membangun ekosistem kebudayaan di Kota Medan. Nah, mungkin selanjutnya Pak Kadis, mungkin ini pertanyaan yang terakhir gitu ya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tentang pemajuan kebudayaan gitu. Itu mungkin kan ada diamanahkan bahwasanya pemerintah itu juga melakukan antara lain ada mewadahi gitu ya. Mewadahi lembaga-lembaga, misalnya ada Dewan Kebudayaan atau Dewan Kesenian. Nah, untuk Medan bagaimana kira-kira? Oh, ini benar Bapak udah tahu ini. Memang Medan itu ada DKM MKM. Yang saat ini mereka masih dalam proses untuk kepengurusan yang baru. Ini masih dalam proses. Mungkin dalam waktu dekat, insya Allah mungkin kalau nggak ada arahan bisa terbit. Gitu. Itu Dewan Kesenian atau Dewan Kebudayaan? Oh, dua-dua. Ada dua-dua. Menarik sekali. Jadi Medan akan ada Dewan Kesenian dan Dewan Kebudayaan. Wah, ini berarti untuk menampung MKM. Iya, aspirasi ya. Iya. Aspirasi salah satu menampung aspirasi masyarakat dan juga membantu Dinas Kebudayaan Kota Medan dalam rangka untuk bekerja sama untuk melestarikan, menjaga, melindungi, merawat budaya-budaya yang ada di Kota Medan, baik benda maupun tak benda gitu. Oke, sip. Jadi begitulah pemirsa tentang bagaimana keterlibatan juga partisipasi publik, tidak hanya masyarakat tetapi juga seniman-seniman juga di sini disertakan dalam gerakan kebudayaan di Medan gitu. Terima kasih Pak Kadis. Ya, terima kasih sama-sama. Pemirsa, demikian pembicaraan kita, bincang-bincang kita kali ini tentang Medan sebagai benteng cagar budaya Indonesia. Tadi kita sudah menerima penjelasan bagaimana Dinas Kebudayaan ini bisa menjadi instansi tersendiri yang khusus menangani kebudayaan. Ini sebetulnya memang anugerah bagi warga Kota Medan gitu ya. Jadi untuk bicara tentang kebudayaan, tentang masalah-masalah budaya, kita sudah punya instansi tersendiri. Ya, tidak lagi berkait dengan pariwisata, jadi sudah terpisah dengan pariwisata. Nah, kemudian partisipasi publik juga itu begitu mendukung ya untuk kegiatan-kegiatan di Dinas Kebudayaan, dan pemerintah Kota Medan juga berusaha untuk memaksimalkan event-event kebudayaan dan upaya-upaya pelindungan, pelestarian, perawatan terhadap situs-situs dan cagar budaya. Nanti kapan-kapan kita akan fokus lagi pembicaraannya pada sisi-sisi yang lebih spesifik tentang kebudayaan di Kota Medan. Demikian, kami atas nama kerabat kerja mengucapkan terima kasih kepada Pak Kadis, Pak Lukas sebagai tim ahli cagar budaya, juga kepada pemirsa yang menyimak acara ini. Sebagai pemimpin umum Pak Muhammad Hasbi Al-Faiz Lubis, penanggung jawab Bapak Jalaluddin, pemimpin redaksi Bapak Ngatirin, teknisi Jaim, editor Rizky, dan saya selaku pembawa acara Suyadisan mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu pada topik berikutnya. Salam seni budaya Indonesia. Majua-jua, enjua-jua, ahoy, horas, yahobu, oi di sana, kulunun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.